Alas Purwo, hutan belantara yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, telah lama menjadi perbincangan masyarakat. Tidak hanya karena keindahan alamnya yang liar dan belum banyak tersentuh, tetapi juga karena berbagai kisah mistis yang menyelimutinya. Banyak orang percaya bahwa hutan ini bukan sekadar tempat biasa. Ia adalah gerbang menuju dunia lain, tempat para makhluk tak kasat mata berkumpul dan berdiam. Di tengah misteri dan ketakutan yang menyelimuti hutan ini, ada seorang pria tua bernama Mbah Jen. Tidak seperti kebanyakan orang yang hanya berani mendekati hutan ini di siang hari. Mbah Jen justru memilih untuk tinggal di dalamnya selama puluhan tahun. Tidak ada yang tahu pasti kapan ia pertama kali menetap di sana. Tetapi cerita tentang dirinya sudah beredar sejak lama. Bagi penduduk desa di sekitar Alas Purwo, sosok Mbah Jen adalah misteri tersendiri. Ia jarang keluar dari hutan. Hanya sesekali terlihat di pasar desa untuk membeli beberapa kebutuhan pokok. Saat ditanya mengapa ia memilih hidup di tempat yang dikenal angker, Mbah Jen hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku sudah terlalu lama di sini. Hutan ini adalah rumahku." Namun, tidak semua orang percaya bahwa Mbah Jen hanya seorang lelaki tua biasa. Beberapa warga desa mengaku pernah melihat hal-hal aneh saat berpapasan dengannya. Ada yang mengatakan bahwa jejak kaki Mbah Jen tiba-tiba menghilang di jalanan berlumpur. Ada pula yang bersumpah pernah mendengar suara bisikan aneh saat berbicara dengannya. Meski begitu, Mbah Jen tetap hidup dalam kesunyian Alas Purwo. Ia tidak takut, tidak gentar, dan tidak pernah berniat untuk meninggalkan tempat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai mengalami kejadian yang lebih ganjil dari biasanya. Sesuatu di dalam hutan seolah mulai mengawasinya. Suara-suara aneh muncul di malam hari. Bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan. Dan tamu tak diundang mulai mengetuk pintunya setiap malam. Apa yang mereka inginkan? Dan mengapa Mbah Jen seolah tidak terkejut dengan semua itu? Kisah ini baru saja dimulai. Di dalam lebatnya Alas Purwo, jauh dari pemukiman, berdiri sebuah rumah kayu kecil yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Rumah itu sederhana, hanya terdiri dari satu ruangan dengan sebuah dipan kayu, meja kecil, dan tungku api di sudutnya. Di sanalah Mbah Jen tinggal seorang diri selama puluhan tahun. Setiap pagi, Mbah Jen bangun sebelum matahari terbit. Ia menyalakan tungku, merebus air untuk membuat kopi, lalu duduk di depan rumahnya sambil menghirup udara segar hutan. Suara burung berkicau dan gemerisik daun menjadi musik alam yang menemaninya. Ia sudah terbiasa dengan kesunyian, bahkan merasa bahwa suara-suara alami itu lebih menenangkan dibanding hiruk-pikuk desa. Setelah menikmati kopinya, Mbah Jen mulai menjalani aktivitas sehari-hari. Ia memiliki kebun kecil di belakang rumah, tempat ia menanam singkong, ubi, dan beberapa tanaman obat. Untuk memenuhi kebutuhan makan, ia sering pergi ke sungai di dalam hutan untuk menangkap ikan atau berburu hewan kecil. Namun, hidup di tengah hutan bukan tanpa tantangan. Saat musim hujan tiba, sungai bisa meluap dan membuat jalanan berlumpur sulit dilalui. Kadang, angin kencang datang tiba-tiba, membuat atap rumahnya berderik keras seakan hendak terbawa angin. Bahkan, ada saat di mana ia harus berjaga di malam hari untuk mengusir binatang buas yang mendekat. Tapi, Mbah Jen sudah terbiasa. Ia selalu membawa sebilah golok sebagai perlindungan dan membuat api unggun di malam hari untuk menjauhkan hewan liar. Bagi sebagian orang, tinggal sendirian di dalam hutan mungkin terdengar menakutkan. Namun bagi Mbah Jen, hutan ini adalah rumahnya. Ia merasa lebih nyaman di sini dibanding di tengah keramaian. Ia tidak memiliki keluarga, tidak ada sanak saudara yang mencarinya, dan tidak ada alasan baginya untuk kembali ke desa. Tapi bukan berarti ia tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Sesekali, ada penduduk desa yang datang ke hutan untuk mencari kayu atau berburu. Beberapa dari mereka mengenal Mbah Jen dan sering berbincang dengannya. Meski sebagian besar hanya melihatnya sekilas sebelum buru-buru pergi karena takut akan cerita mistis tentang Alas Purwo. Namun, bagi Mbah Jen, yang lebih menarik dari hutan ini
Bukan hanya ketenangannya, tapi juga kehadiran penghuni lain yang tidak semua orang bisa lihat atau rasakan. Ia tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian di sini. Setiap malam, ia bisa merasakan tatapan dari balik pepohonan, mendengar langkah kaki yang samar, dan terkadang bahkan merasakan kehadiran sesuatu di dekatnya. Awalnya, ia mengabaikannya. Namun, semakin lama, kejadian-kejadian itu semakin nyata. Dan suatu malam, segalanya berubah ketika tamu tak diundang mulai mengetuk pintunya. Sejak pertama tinggal di Alas Purwo, Mbah Jen sudah terbiasa dengan suara alami hutan, raungan harimau, suara burung malam, dan angin yang berhembus di antara pepohonan bukanlah hal aneh baginya. Namun, beberapa tahun terakhir, ia mulai mendengar suara-suara yang seharusnya tak ada. Suara itu selalu datang saat malam tiba, ketika langit mulai gelap dan kabut menyelimuti hutan. Hening yang biasanya menenangkan berubah menjadi mencekam. Di antara suara jangkrik dan hembusan angin, Mbah Jan mulai mendengar sesuatu yang lain. Awalnya hanya samar seperti langkah kaki di atas dedaunan kering. Langkah itu jelas, tapi saat Mbah Jan mengintip keluar, tidak ada siapapun. Malam berikutnya, suara itu datang lagi. Tapi kali ini bukan hanya langkah kaki. Ia mendengar bisikan tidak jelas, seperti suara orang berbicara pelan di kejauhan. Namun, semakin ia mencoba mendengarkan, semakin suara itu terdengar mendekat. Sampai akhirnya, bisikan itu begitu dekat, seakan ada seseorang berdiri di belakangnya. Saat Mbah Jen menoleh, tidak ada apa-apa. Bulu kuduknya meremang. Ia menghela napas dalam dan berkata dalam hati, "Jangan takut, Jan. Kau sudah lama di sini." Ia sering mendengar cerita dari penduduk desa tentang makhluk yang menghuni Alas Purwo. Beberapa percaya bahwa hutan ini bukan hanya tempat bagi makhluk dunia nyata, tetapi juga dunia lain. Roh-roh penasaran berkeliaran di antara pepohonan, mencari manusia untuk diajak berbicara. Tapi Mbah Jen tak mudah percaya. Sampai pada suatu malam, ia mengalami sesuatu yang membuatnya berpikir ulang. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar, menerangi hutan sesaat sebelum kembali gelap. Di dalam rumah kayunya, Mbah Jen duduk di depan tungku api, menghangatkan tubuh sambil menyeruput kopi. Tiba-tiba, di tengah suara hujan yang mengguyur atap, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok. Mbah Jan terdiam. Siapa yang datang di tengah hujan deras seperti ini? Tak mungkin penduduk desa, karena tak ada yang berani masuk ke hutan saat malam, apalagi badai seperti ini. Ia menunggu, berharap itu hanya halusinasi. Namun, ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok. Lebih mendesak. Dengan hati-hati, Mbah Jan meraih goloknya dan berdiri. Ia berjalan ke pintu dan bertanya, "Siapa?" Tak ada jawaban, hanya suara hujan dan angin. Mbah Jan menghela napas, lalu dengan tangan gemetar membuka pintu. Dan saat itu juga, dadanya terasa sesak. Di depan pintu, tak ada siapa-siapa, hanya kegelapan hutan dan kabut tebal. Namun, sebelum Mbah Jen sempat menutup pintu, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Suara tawa pelan, nyaris seperti bisikan. Dan suara itu berasal dari dalam hutan. Mbah Jen berdiri di ambang pintu rumah kayunya. Tubuhnya setengah basah, terkena cipratan hujan. Matanya menelusuri kegelapan hutan, mencari sumber suara ketukan tadi. Namun, yang terlihat hanya pepohonan tinggi bergoyang diterpa angin dan kabut tebal yang perlahan menyelimuti tanah. Di tengah kesunyian, suara tawa pelan seperti bisikan masih samar terdengar dari dalam hutan. Mbah Jen tidak langsung menutup pintu. Ia tetap berdiri di sana. Telinganya tajam mendengarkan, matanya awas mengamati. Ia tahu bukan hanya manusia yang bisa mengetuk pintu. Penduduk desa yang pernah tersesat di hutan ini bercerita tentang suara tanpa wujud, panggilan tanpa asal, yang tak mengerti akan panik dan lari. Tapi Mbah Jen tahu, lari bukan pilihan bijak. Ia menarik napas dalam dan berucap pelan, "Jika kau ingin masuk, tunjukkan dirimu. Jika tidak,
Pergilah. Suara tawa itu tiba terhenti. Hutan kembali sunyi. Mbah Jen menunggu, tapi tak ada yang terjadi. Ia pun menutup pintu perlahan dan kembali duduk di dekat tungku api. Namun, malam itu belum berakhir. Saat ia menghangatkan tangan di depan api, sesuatu berubah. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin. Bukan dingin biasa, tetapi yang menusuk hingga tulang. Api di tungku perlahan mengecil, seolah kehilangan tenaga. Kemudian, terdengar suara langkah kaki di dalam rumahnya. Mbah Jen tetap duduk diam. Ia merasakan keberadaan sesuatu di belakangnya, tapi tidak langsung menoleh. Sebagai orang yang lama tinggal di alas Purwo, ia tahu ada dua kemungkinan. Jika ia takut, makhluk itu akan semakin kuat. Jika ia tetap tenang, makhluk itu mungkin akan pergi. Tapi bagaimana jika kali ini berbeda? Bagaimana jika tamu tak diundang itu tidak akan pergi begitu saja? Langkah kaki itu semakin dekat. Tap, tap, tap. Suara itu berhenti tepat di belakangnya. Udara semakin dingin. Namun, yang membuatnya merinding bukan hanya itu, tetapi suara napas yang terdengar jelas di telinganya. Hei, Mbah Jen menutup matanya sejenak, menenangkan diri. Kemudian, dengan suara tenang, ia berkata, "Aku tidak takut padamu. Jika kau hanya ingin bermain-main, pergilah. Jika ingin bicara, katakan sesuatu." Suara napas itu mendadak hilang. Keheningan menyelimuti rumahnya. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari belakangnya, terdengar bisikan pelan. "Aku sudah lama di sini, tapi kau yang mengganggu tempatku." Bulu kuduk Mbah Jen meremang. Ia perlahan menoleh ke belakang, dan saat itu juga, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam rumahnya. Mbah Jen menoleh perlahan. Napasnya tetap tenang, meski dadanya terasa sesak. Di sudut ruangan, tepat di tempat bayangan bertemu dengan cahaya redup dari tungku api, berdiri sesosok makhluk yang tak dikenalnya. Makhluk itu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan tubuh kurus kering seperti batang pohon tua yang sudah mati. Kulitnya pucat, nyaris transparan, seperti kain putih yang telah usang dan berlubang di sana-sini. Namun yang paling mengerikan adalah wajahnya, atau lebih tepatnya, ketiadaan wajahnya. Di tempat seharusnya ada mata, hidung dan mulut, hanya ada sebidang kulit kosong, seperti kanvas putih yang belum dilukis. Tapi meskipun tak memiliki mata, Mbah Jen bisa merasakan tatapan makhluk itu yang begitu kuat, seolah sedang menembus pikirannya. Mbah Jen tetap diam, mencoba memahami apa yang sedang ia hadapi. Ia tahu bahwa dalam hutan alas Purwo ada banyak makhluk tak kasat mata yang tidak boleh diusik. Beberapa hanya sekadar lewat, beberapa mencari manusia untuk dijadikan teman, dan beberapa mencari tubuh untuk dihuni. Suasana dalam rumahnya semakin mencekam. Udara dingin kini terasa lebih berat, seperti menekan tubuhnya. Tungku api yang tadi redup kini nyaris padam sepenuhnya, hanya menyisakan sedikit bara merah yang berpendar lemah. Namun yang membuat Mbah Jen semakin waspada adalah suara bisikan yang kembali terdengar dari makhluk itu. "Kenapa kau masih di sini? Ini bukan tempatmu." Mbah Jen menelan ludah. Ia tidak panik, tidak berteriak, karena ia tahu itu yang diinginkan oleh makhluk ini. Ketakutan manusia adalah makanan mereka, sumber kekuatan mereka. Jika ia menunjukkan kelemahan, makhluk ini bisa semakin kuat dan semakin sulit diusir. Dengan suara tenang, Mbah Jen menjawab, "Aku sudah lama di sini. Tempat ini sudah menjadi rumahku." Makhluk itu tidak langsung merespons. Ia hanya berdiri di sana, diam dalam bayangan, tubuhnya seakan tidak bergerak. Namun tiba-tiba, suara tawa pelan terdengar dari arah yang tidak jelas. "Hai!" Suara itu terdengar seperti berasal dari dalam rumah, tapi juga dari luar, seolah memenuhi seluruh ruang di sekitarnya. Mbah Jen tetap duduk tegak. Golok di tangannya masih ia genggam erat. Jika makhluk ini mencoba menyentuhnya, ia sudah siap untuk bertindak. Tiba-tiba, makhluk itu mulai bergerak, tapi bukan berjalan. Dengan gerakan yang lambat namun mengerikan, tubuhnya melayang mendekati Mbah Jen. Dingin, semakin menusuk hingga tulung,
Tulangnya terasa membeku, dan saat jarak mereka hanya beberapa langkah, makhluk itu kembali berbisik. Sebelum semuanya terlambat, Mbah Jen mengernyitkan dahi. Biasanya, makhluk-makhluk seperti ini hanya ingin menakuti manusia atau mencari korban untuk dijadikan mangsa. Namun, yang satu ini seolah sedang memberi peringatan apa yang sebenarnya terjadi di Alas Purwo dan apa yang akan terjadi jika ia tidak pergi dari hutan ini. Mbah Jen menatap makhluk itu lekat-lekat. Sosok tanpa wajah itu masih berdiri di sana, melayang di udara dengan tubuhnya yang kurus kering seperti ranting tua. Udara di dalam rumah semakin dingin, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menghisap kehangatan dari sekelilingnya. Namun yang paling mengusik Mbah Jen bukanlah kehadiran makhluk itu, melainkan kata-kata yang baru saja diucapkannya. Sebelum semuanya terlambat. Apa maksudnya? Selama puluhan tahun hidup di Alas Purwo, Mbah Jen telah mengalami banyak kejadian aneh, mendengar berbagai suara gaib, bahkan melihat sosok-sosok dari dunia lain. Tapi tidak pernah ada yang memperingatkannya untuk pergi. Biasanya, mereka hanya sekadar menampakkan diri, menakut-nakuti, atau berusaha mengganggu pikirannya. Tapi kali ini berbeda. Makhluk itu seakan ingin menyampaikan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berbahaya. Mbah Jen menarik napas panjang dan menguatkan dirinya. Dengan suara tegas, ia berkata, "Kenapa aku harus pergi? Apa yang akan terjadi?" Makhluk itu diam, tidak menjawab, hanya berdiri di sana. Tubuhnya sedikit bergetar, seolah sedang menahan sesuatu. Namun, tiba-tiba, brok, pintu rumah Mbah Jen terbanting sendiri dengan keras. Angin kencang bertiup masuk, meniup bara api di tungku hingga benar-benar padam. Dalam kegelapan yang kini menyelimuti ruangan, Mbah Jen masih bisa melihat sosok itu. Bayangannya tetap terlihat samar di antara cahaya bulan yang masuk dari celah dinding. Dan saat itulah suara bisikan kembali terdengar, lebih lirih, lebih menyeramkan. Mereka akan datang. Jantung Mbah Jen berdetak lebih cepat. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Apakah ada makhluk lain yang lebih kuat, ataukah ada sesuatu yang lebih besar dari semua yang pernah ia alami di hutan ini? Makhluk itu tiba-tiba mulai bergerak mundur. Tubuhnya memudar sedikit demi sedikit, seolah terserap ke dalam bayangan rumah. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, ia menyampaikan satu kalimat terakhir yang membuat bulu kuduk Mbah Jen berdiri. "Saat bulan purnama penuh, tempat ini bukan lagi milikmu." Lalu, dalam sekejap, makhluk itu hilang lenyap seperti embun pagi yang tersapu sinar matahari. Mbah Jen duduk diam di tempatnya, merenungkan setiap kata yang baru saja ia dengar. Apa yang akan terjadi saat bulan purnama penuh? Dan siapa yang akan datang? Dalam pikirannya, ia mencoba mengingat sesuatu. Sebuah cerita lama dari penduduk desa. Sebuah legenda tentang penguasa asli Alas Purwo. Makhluk yang konon hanya muncul saat purnama penuh untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dan malam purnama itu hanya tinggal 3 hari lagi. Mbah Jen tetap duduk diam di tempatnya, meresapi keheningan yang terasa semakin mencekam. Api di tungku sudah mati total, meninggalkan rumah dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya bulan samar dari celah-celah dinding kayu. Pikirannya masih tertuju pada kata-kata terakhir makhluk tadi. "Saat bulan purnama penuh, tempat ini bukan lagi milikmu." Apa maksudnya? Apa yang akan terjadi saat purnama tiba? Dan siapa sebenarnya mereka yang akan datang? Mbah Jen menatap langit dari jendela kecil rumahnya. Bulan hampir bulat sempurna. Hanya tinggal beberapa malam lagi menuju purnama penuh. Dalam benaknya, ia mencoba mengingat cerita-cerita lama yang pernah diceritakan oleh para tetua desa. Mitos tentang Alas Purwo bukanlah sesuatu yang baru baginya. Dari dulu, hutan ini selalu dikatakan sebagai tempat bersemayamnya makhluk-makhluk gaib. Beberapa mengatakan ini adalah gerbang menuju alam lain, tempat di mana roh-roh yang tak bisa menemukan jalan kembali ke dunia mereka berkumpul. Yang lain percaya ada penguasa tak kasat mata yang menjaga hutan ini, makhluk yang jauh lebih kuat dari sekadar roh penasaran
atau jin pengganggu. Makhluk yang hanya akan muncul saat waktu yang tepat tiba. Dan kini, dengan semua tanda-tanda yang ia alami, Mbah Jen mulai bertanya-tanya, apakah waktunya sudah dekat? Ia berdiri, mengambil lentera minyak, dan menyalakannya. Cahaya redup mengusir sebagian kegelapan, membuat bayangan-bayangan di sudut ruangan terlihat lebih jelas. Namun, perasaan tidak nyaman masih menyelimuti hatinya. Mbah Jen bukan orang yang mudah takut. Puluhan tahun tinggal di hutan ini telah membuatnya terbiasa dengan segala macam gangguan. Tapi peringatan tadi terasa berbeda. Bukan sekadar ancaman, tapi seolah-olah sesuatu sedang bersiap untuk datang. Dan ia tahu, diam saja bukan pilihan. Malam itu, ia memutuskan untuk pergi ke desa keesokan harinya. Sudah lama ia tidak bertemu dengan warga desa, tapi kali ini ia punya alasan kuat untuk turun gunung. Ada seseorang yang mungkin bisa membantunya memahami apa yang sedang terjadi. Mbah Karta adalah tetua desa yang paling dihormati. Ia bukan hanya seorang dukun, tapi juga penjaga ilmu-ilmu kuno yang diwariskan turun-temurun. Jika ada orang yang tahu rahasia Alas Purwo, dialah orangnya. Mbah Jen hanya berharap belum terlambat untuk mencari jawaban, karena ia bisa merasakan sesuatu sedang bergerak di dalam hutan. Sesuatu yang semakin dekat, dan malam purnama sudah semakin dekat pula. Pagi itu, Mbah Jen bergegas menuju desa sebelum matahari tinggi. Ia berjalan menyusuri jalur setapak yang telah ia hafal. Dedaunan kering berjatuhan, menciptakan suara gemerisik di tengah keheningan. Udara masih dingin, sisa malam yang mencekam. Namun, langkahnya tetap mantap. Ia harus menemukan Mbah Karta sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Setelah hampir sejam melewati rimbunan pohon, ia sampai di perbatasan desa kecil itu. Desa dihuni sekitar 30 keluarga yang masih memegang adat dan kepercayaan leluhur. Mereka hidup sederhana dari bertani dan menjaga keseimbangan alam. Saat Mbah Jen tiba, beberapa warga menatapnya penasaran. Sudah lama ia tidak turun gunung, namun ia tak punya waktu menjelaskan. Tujuannya hanya satu, menemui Mbah Karta. Setelah bertanya, ia menemukan rumah Mbah Karta di ujung desa. Sedikit terpisah, rumah kayu tua itu beratap rumbia. Di halamannya tumbuh beringin kecil, dikelilingi bebatuan dan dupa yang mengepulkan asap tipis. Mbah Jen mengetuk pintu. Tak lama, suara berat terdengar. Aku, Mbah Jen, dari Alas Purwo. Pintu berderit terbuka. Seorang lelaki tua berdiri di baliknya. Tatapannya tajam meski tubuhnya tampak lebih kurus. Mbah Karta mengangguk. Kau tidak akan turun jika bukan karena sesuatu yang penting. Mbah Jen masuk. Aroma dupa dan rempah memenuhi ruangan. Raja dan pusaka tua tergantung di dinding. Mbah Karta duduk bersila, memberi isyarat agar Mbah Jen duduk. Setelah hening, ia bertanya, "Apa yang membawamu kemari?" Mbah Jen menarik napas, lalu menceritakan semuanya. Suara ketukan di malam hari, sosok tanpa wajah, peringatan purnama penuh. Mbah Karta mendengarkan tanpa terkejut. Matanya sesekali menatap keluar jendela. Setelah Mbah Jen selesai, keheningan menyelimuti ruangan. Lalu, Mbah Karta berkata, "Waktunya tiba juga." Mbah Jen mengernyit. "Apa maksudmu?" Mbah Karta menghela napas. Ada sesuatu yang lama terkubur di Alas Purwo. Sesuatu yang hanya muncul saat purnama penuh. Dan kau tinggal di tempat yang seharusnya tidak dihuni manusia. Jantung Mbah Jen berdegup cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mbah Karta menatapnya tajam. Alas Purwo bukan sekadar hutan. Itu tempat di mana batas dunia kita dan dunia mereka tipis. Dan rumahmu berdiri di atas sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Bulu kuduk Mbah Jen meremang. Sebelum ia bertanya, Mbah Karta melanjutkan, "Jika kau tak ingin menghadapi sesuatu yang tak bisa kau lawan, pergilah sebelum purnama tiba." Mbah Jen terdiam. Peringatan itu mengingatkannya pada sosok tanpa wajah di rumahnya. Apa yang tersembunyi di Alas Purwo? Dan kenapa baru sekarang muncul? Ia menatap Mbah Karta. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar gangguan gaib, dan ia harus menemukan jawabannya sebelum terlambat.
Mbah Jen merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apa yang dikatakan Mbah Karta memenuhi pikirannya dengan pertanyaan. Alas Purwo bukan sekadar hutan. Itu tempat di mana batas dunia kita dan dunia mereka menjadi tipis. Apa maksudnya? Apa yang tersembunyi di sana? Dan kenapa baru sekarang peringatan ini muncul? Mbah Jen mengusap wajahnya, mencoba tenang. Ia bertanya, "Mbah, apa yang sebenarnya ada di sana? Kenapa rumahku tidak seharusnya dihuni?" Mbah Karta menatapnya lama, lalu menarik napas. "Kau ingat cerita lama tentang Alas Purwo?" Mbah Jen mengangguk. Cerita tentang makhluk gaib, kerajaan jin, dan tempat terlarang sudah ia dengar sejak kecil. Banyak yang menganggapnya mitos. Namun, kali ini Mbah Karta berbicara seolah-olah itu adalah kenyataan. Dulu, Alas Purwo tempat pemujaan. Banyak yang datang mencari ilmu dan kesaktian. Tapi ada yang mencoba membuka gerbang ke dunia lain. Ritual itu gagal, tapi sesuatu tertinggal di sana. Terkubur, tersembunyi dari manusia biasa. Mbah Jen menelan ludah, dan rumahku berdiri di atasnya. Mbah Karta mengangguk. Selama ini, energi itu diam, tapi sesuatu telah membangunkannya. Mbah Jen gelisah. Ia sudah lama tinggal di hutan itu. Biasanya hanya gangguan makhluk halus biasa. Namun, beberapa hari terakhir berbeda. Ketukan misterius, bisikan, sosok tanpa wajah, dan peringatan purnama penuh. Apakah ini pertanda sesuatu telah bangkit? Dan jika benar, apa yang akan terjadi saat bulan purnama tiba? Mbah Karta melanjutkan pelan. Saat purnama penuh, gerbang itu akan terbuka kembali. Jika kau masih di sana, kau akan menjadi bagian dari apapun yang keluar. Mbah Jen mengepalkan tangan. Ia bukan orang yang mudah menyerah. Tapi kali ini, ada sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya. Dan ia hanya punya 2 hari sebelum purnama tiba. Kalau begitu, aku harus kembali ke sana. Mbah Karta menatapnya tajam. Lebih baik tinggalkan tempat itu. Tidak, Mbah. Aku sudah terlalu lama di sana untuk lari sekarang. Jika ada sesuatu yang harus dihadapi, aku akan menghadapinya. Mbah Karta menghela napas. Ia tahu Mbah Jen keras kepala. Jika ia sudah memutuskan, tak ada yang bisa menghentikannya. Baiklah, kata Mbah Karta akhirnya. Tapi kau harus tahu apa yang kau hadapi. Ia mengambil kitab kuno dari lemari kayu tua. Diletakkannya di atas meja, dibuka beberapa lembar, lalu menunjuk gambar. Mbah Jen menatapnya. Makhluk tinggi, kurus, wajah tanpa bentuk, persis seperti yang muncul di rumahnya. Di bawahnya tertulis nama dalam aksara Jawa kuno. Mbah Jen membaca lirih. Wiranggalin. Wiranggalin. Mbah Karta mengangguk. Itulah yang menghuni tempat itu sejak dulu. Dan saat purnama tiba, dia akan kembali. Mbah Jen menatap gambar dalam kitab kuno itu. Wiranggalin. Nama itu bergema di pikirannya. Sosok dalam kitab tinggi, kurus, tanpa wajah, persis seperti yang muncul di rumahnya. Ia mencoba mengingat, tapi tak ada yang terlintas. Yang pasti, ini bukan makhluk biasa, bukan sekadar jin iseng atau roh penasaran. Ini lebih tua, lebih kuat, lebih berbahaya. Siapa sebenarnya Wiranggalin, Mbah? Mbah Karta menutup kitab hati-hati. Dia bukan makhluk gaib biasa. Sudah ada sejak zaman kerajaan kuno. Sebelum Alas Purwo jadi hutan lebat, itu tanah suci. Para pertapa datang mencari ilmu dan kekuatan. Tapi ada yang melakukan ritual terlarang, membuka gerbang ke dunia lain. Mereka tak tahu apa yang mereka undang. Mbah Jen menelan ludah. Maksudnya, Wiranggalin bukan dari dunia kita? Mbah Karta mengangguk. Ia bukan jin, bukan roh leluhur, bukan makhluk yang bisa dikendalikan manusia. Ia lahir dari kegelapan, tak berbentuk pasti, hanya terlihat oleh mereka yang terikat dengannya. Mbah Jen merinding. Sekarang ia paham kenapa hanya dia yang bisa melihat makhluk itu. Tapi, kenapa baru sekarang ia muncul? Mbah Karta menghela napas. Ada 2 kemungkinan. Pertama, seseorang sengaja membangunkannya. Kedua,
Kau sendiri yang melakukannya tanpa sadar. Bah Jen terdiam. Bagaimana mungkin? Ia sudah tinggal di sana puluhan tahun tanpa gangguan besar sampai beberapa hari terakhir. Apa yang berubah? Lalu, ia teringat sesuatu. 2 minggu lalu, saat membersihkan halaman belakang, ia menemukan batu hitam besar tertanam di tanah. Batu itu panas saat disentuh, dengan ukiran aneh di permukaannya. Mengira itu batu biasa, ia memindahkannya ke sisi rumah. Sejak itu, gangguan mulai terjadi. Bah Jen tersentak. Baca it's a gumamia. Bah Karta menatap tajam. Baca apa? Bah Jen menjelaskan temuannya. Bah Karta segera mengambil gulungan kain kuno. Saat dibuka, tampak gambar batu hitam dengan ukiran serupa. Di bawahnya tertulis, Pintu Wiranggalin. Bah Jen menegang. Jadi, batu itu segel, kata Mbah Karta. Kunci yang menjaga Wiranggalin tetap tertidur, dan kau tanpa sadar telah membukanya. Bah Jen merasakan keringat dingin mengalir. Sekarang semuanya masuk akal. Ketukan misterius, sosok tanpa wajah, suara berbisik, semua itu tanda bahwa sesuatu telah bangun. Dan saat purnama tiba, ia akan bebas sepenuhnya. Bah Jen mengepalkan tangan. Ia punya 2 pilihan: lari, meninggalkan rumah yang sudah ia tempati puluhan tahun, atau menghentikan ini sebelum terlambat. Bah Karta menatapnya dalam-dalam. Kau harus memutuskan sekarang, Jen, sebelum purnama datang, sebelum semuanya terlambat. Bah Jen menarik napas dalam, lalu dengan suara mantap ia berkata, aku akan kembali ke sana, dan aku akan mengakhiri ini dengan caraku sendiri. Bah Jen berkemas cepat. Ia hanya membawa yang benar-benar dibutuhkan: golok tua warisan ayahnya, beberapa batang dupa, dan kain putih pemberian Mbah Karta. Kain ini akan melindungimu sementara, ujar Mbah Karta. Tapi ingat, perlindungan ini tidak bertahan selamanya. Jika kau tak segera menyelesaikan urusan ini, tak ada yang bisa menolongmu. Bah Jen mengangguk. Ia tahu risikonya, tapi ini rumahnya, dan ia tak akan membiarkan kegelapan merebutnya. Langit mulai gelap saat ia tiba. Hutan di sekitar sunyi. Tak ada jangkrik, burung hantu, bahkan angin terasa lenyap. Mbah Jen turun dari motor, berdiri di depan rumah kayu tua yang kini terasa asing. Seolah-olah tempat itu menolaknya. Udara berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari bayangan. Tapi ia tak gentar. Ia membuka pintu. Begitu masuk, aroma anyir menyergap. Cahaya lampu redup enggan menerangi ruangan. Semuanya masih sama. Meja kayu tua, kursi rotan reyot, lemari berdebu. Kecuali satu hal. Batu yang ia pindahkan keluar kini ada di tengah ruangan. Bah Jen merinding. Bagaimana bisa benda seberat itu berpindah sendiri? Atau ada sesuatu yang memindahkannya? Ia menatap batu itu lekat-lekat. Permukaannya lebih pekat, seolah menyerap cahaya. Ukiran aneh di sana kini bersinar redup, seperti urat nadi dialiri darah. Aku tak boleh ragu, gumamnya. Ia menyalakan dupa, berdoa dengan keyakinan. Asap dupa memenuhi ruangan, tapi udara justru semakin berat. Lalu tok, tok, ketukan di pintu belakang. Jantungnya berdebar. Bukan suara manusia. Tok, tok. Ketukan semakin keras. Bah Jen menggenggam goloknya erat. Dengan langkah hati-hati, ia menuju pintu. Tangan kasarnya menyentuh gagang. Sejenak, ia ragu, tapi ia tak bisa mundur. Ia membuka pintu. Di luar, kosong. Hanya kegelapan malam dan pepohonan yang bergoyang pelan. Namun, ia tahu, ia tidak sendiri. Ada sesuatu di sana. Lalu, suara pelan terdengar dari kejauhan. Kau sudah kembali. Suara berat bergema dari berbagai arah. Kau membangunkan kami. Bah Jen merinding. Kami bukan hanya satu makhluk yang bangun. Ia menelan ludah. Aku tak takut,
Katanya mantap, tapi tubuhnya gemetar. Jika kalian ingin rumah ini, lewati aku dulu. Angin malam tiba-tiba berhembus kencang. Bayangan di sudut halaman bergerak. Sosok tinggi, kurus, tanpa wajah, muncul dari kegelapan. Dan untuk pertama kalinya, Mbah Jen melihatnya dengan jelas. Werangelin Telabang. Mbah Jen berdiri di ambang pintu. Matanya tak berkedip, menatap sosok yang muncul dari bayangan pepohonan. Tingginya hampir 2 kali lipat manusia biasa. Kurus, namun kuat seperti bayangan yang dipadatkan. Wajahnya tidak ada, hanya permukaan hitam pekat yang menyerap cahaya. Namun, meski tanpa mata, Mbah Jen bisa merasakan tatapannya, menusuk hingga ke dalam jiwa. Angin bertiup kencang, dedaunan berterbangan, ranting berderak. Mbah Jen mencengkeram goloknya. Ia ingin lori, tapi menahan diri. Ini remanya. Ia tidak akan mundur. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Kau membangunkan kami. Kau membuka pintu yang seharusnya tertutup. Mbah Jen menggertakkan gigi. Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu batu itu adalah segel. Sosok itu tetap diam. Namun, suara itu kembali bergaung. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kau telah dipilih. Mbah Jen mengerutkan dahi. Ia hanya lelaki tua yang mencari ketenangan. Kenapa? Aku tidak ingin bagian dari ini, tegasnya. Aku hanya ingin rumahku kembali. Bayangan lain mulai bermunculan, lebih kecil, tapi tak kalah menyeramkan. Sebagian melayang, sebagian merayap, lainnya berjalan dengan tangan dan kaki kurus mereka. Mbah Jen tak hanya membangunkan Wiranggaling, ia membangunkan mereka semua. Jantungnya berdegup kencang, tangannya berkeringat, golok tak ada gunanya. Ia harus mencari cara lain. Ia menarik napas, mengingat ajaran Mbah Karta. Jika kau menghadapi sesuatu yang lebih besar, jangan gunakan kekuatanmu, gunakan keyakinanmu. Matanya tertuju pada batu hitam di tengah ruangan. Jika batu itu yang membangunkan mereka, mungkin batu itu juga bisa mengurung mereka kembali. Ia berlari masuk. Di belakang, suara langkah dan bisikan semakin dekat. Mereka mengejarnya. Begitu mencapai ruang tengah, ia meraih batu hitam itu. Donsek, jeritan menggema di seluruh rumah. Suara dari banyak makhluk. Mereka kesakitan. Hawa panas menjalar ke tubuhnya. Batu itu bersinar. Ukiran di permukaannya bergerak, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Jangan lepaskan, teriaknya dalam hati. Ia mulai melafalkan doa. Cahaya semakin terang. Dan kemudian, semua menghilang. Udara mendadak dingin. Hening, mereka namun, Mbah Jen tahu, ini belum selesai. Batu hitam itu kini terasa lebih berat. Aku harus mengembalikannya. Ia menoleh keluar. Malam masih pekat, tapi ia tak punya pilihan. Jika batu ini tidak kembali sebelum fajar, mereka akan bangkit lagi. Dengan sisa tenaga, ia menggenggam batu erat-erat dan melangkah keluar. Ia tahu apa yang harus dilakukan, dan ia tidak akan berhenti sampai semuanya benar-benar berakhir. Mbah Jen melangkah hati-hati, membawa batu hitam itu dalam genggamannya. Batu itu terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Udara malam semakin mencekam. Angin berhenti berhembus. Alam seakan menahan napas. Ia tahu, ia harus mengembalikan batu ini sebelum matahari terbit. Hutan alas Purwo terlihat lebih gelap dari biasanya. Pohon-pohon besar menjulang seperti sosok raksasa yang mengawasi. Jalan setapak yang biasa ia lalui kini terasa asing, seperti labirin yang ingin menyesatkannya. Namun, ia tidak boleh ragu. Batu hitam dalam genggamannya berdenyut, mengalirkan energi yang tidak seharusnya disentuh manusia. Tiba-tiba, semak-semak di sampingnya bergerak. Mbah Jen berhenti, matanya menelusuri kegelapan. Hening, namun perasaan diawasi semakin kuat. Dari bayangan pepohonan, sesuatu keluar. Makhluk itu tinggi, berbalut kain putih kotor yang robek. Dua mata merah menyala dari balik kain. Suaranya berat,
seperti berasal dari sumur tua. Batu itu bukan milikmu. Mbah Jen tidak menjawab, hanya menggenggam batu itu lebih erat. Makhluk itu melangkah lebih dekat. Atau kau akan menyesal. Mbah Jan menelan ludah. Tidak, aku hanya akan mengembalikannya. Makhluk itu terdiam lalu bergerak cepat. Mbah Jen melompat ke samping, menghindari terjangan. Angin kuat hampir membuatnya terhempas. Makhluk itu berbalik, siap menyerang lagi. Namun sebelum sempat bergerak, Mbah Jen mengangkat batu hitam tinggi-tinggi. Dengan keyakinan penuh, ia berteriak, "Aku tidak takut." Pajalah, cahaya merah menyala dari batu itu. Makhluk itu menjerit, suara melengking yang menusuk telinga. Mbah Jen memejamkan mata, menahan sakit di kepalanya. Saat ia membuka mata, makhluk itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Namun sebelum lenyap, suaranya masih terdengar. Ini belum selesai. Mbah Jen terengah-engah, tangannya gemetar. Batu ini baru saja menyelamatkannya. Namun, ia sadar, batu ini juga bisa menghancurkannya. Tanpa membuang waktu, ia berlari. Matahari hampir terbit. Jika ia gagal, segalanya akan terlambat. Dengan napas berat, ia terus maju menuju tempat yang seharusnya tidak pernah ia datangi. Mbah Jen berlari secepat mungkin, mengabaikan akar-akar pohon yang menghalangi langkahnya. Napasnya tersengal, dadanya sesak, tetapi ketakutannya jauh lebih besar dari rasa lelah. Ia harus segera sampai ke tempat asal batu hitam ini. Di kejauhan, kabut mulai menyelimuti jalan setapak. Angin dingin membawa bisikan samar, kadang seperti rintihan, kadang seperti tawa sinis. Namun, Mbah Jen terus berjalan. Ia tidak boleh berhenti. Setelah beberapa menit, ia tiba di sebuah tanah lapang di tengah hutan, dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengahnya, berdiri batu besar dengan ukiran kuno yang kini bersinar merah. Jantungnya berdegup kencang. Dulu, batu ini tak memancarkan cahaya. Apa yang berubah? Dengan tangan gemetar, ia melangkah mendekat. Udara mendadak hening, hanya suara napasnya yang terdengar. Lubang kecil di batu itu tampak cocok untuk batu hitam di genggamannya. Namun, sebelum ia sempat meletakkannya, tanah bergetar. Retakan-retakan muncul. Angin berhembus kencang, membawa jeritan dari segala arah. Dari dalam retakan itu, sosok tinggi yang selalu mengawasinya muncul kembali, kini lebih nyata, lebih menyeramkan. Kau sudah membuka gerbangnya. Sekarang kau adalah bagian darinya. Suara itu menggema di kepalanya. Mbah Jen tak bisa bergerak. Tubuhnya terasa berat, tenggorokannya keluh. Sosok itu mendekat, mengulurkan tangan. Tiba-tiba, batu hitam di tangannya bersinar terang. Sosok itu tampak terkejut, mundur ketakutan. Dari dalam batu, terdengar suara Mbah Karta. "Cepat, Jen! Kembalikan batu itu sebelum terlambat." Dengan sisa tenaga, Mbah Jan menekan batu hitam ke dalam lubang. Seketika, cahaya putih menyelimuti segalanya. Sosok tinggi itu menjerit, sebelum tubuhnya hancur menjadi serpihan bayangan. Ketika Mbah Jen membuka mata, semuanya telah tenang. Batu besar itu kembali seperti semula. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan. Ia menarik napas panjang, sadar bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah, dan ia mungkin tak akan pernah kembali seperti dulu. Mbah Jen berdiri terdiam di depan batu besar itu. Napasnya masih memburu, keringat dingin membasahi wajahnya. Hutan yang tadi dipenuhi suara aneh kini sunyi, hanya angin yang berbisik di antara dedaunan. Semuanya terasa berakhir. Tapi benarkah? Ia menatap batu besar itu. Ukiran di permukaannya tak lagi bersinar. Batu hitam yang ia bawa telah menyatu dengannya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Rasa dingin itu masih ada. Firasat buruk yang mengatakan, ini belum selesai. Saat ia melangkah mundur, tanah tiba-tiba bergetar. Getaran kecil, tapi cukup membuat jantungnya berdetak kencang. Ia membeku, menunggu. Namun, tak ada yang terjadi. Mbah Jen menghela napas, meyakinkan dirinya bahwa semua sudah berakhir. Ia harus pergi
sebelum malam semakin larut. Langkahnya berat, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa sosok tadi? Mengapa marah saat ia mengembalikan batu itu? Saat hampir sampai desa, ia menoleh ke belakang. Batu besar itu kini tertutup bayangan pepohonan. Semoga kau tetap terkubur di sana, bisiknya. Di desa, fajar mulai menyingsing. Mbah Jen merasa lega, ia berhasil kembali sebelum matahari terbit. Namun, begitu ia masuk rumah, sesuatu membuatnya membeku. Bau dupa memenuhi ruangan. Padahal, ia tidak pernah menyalakan dupa. Dan di atas meja kayu tua, sebuah batu hitam. Bata yang sama. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar di telinganya. Ini belum selesai, Jen. Kau telah membuka gerbangnya, dan kini kau tidak bisa lari darinya. Mbah Jen mundur. Darahnya berdesir. Batu itu seharusnya tidak ada di sini. Angin kembali berhembus dari luar. Malam yang seharusnya berakhir kini terasa lebih gelap. Mbah Jen sadar, ini baru permulaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika kalian masih berani mendengarkan